Dulu kita nggak suka pun sama ustadz diam. Sekarang nggak suka sama ustadz. Nggak pernah terjadi di negara manapun ulama dicaci orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ayat yang saya baca tadi surah At-Taubah ayat 20. Allah ceritakan 3 manusia, sifat yang ada pada diri manusia yang membuat dia mulia, sukses. Dengan kesuksesan yang agung, kesuksesan yang besar. Kita semua mau jadi orang sukses, tapi biasanya kesuksesan kita menurut ukuran kita masing-masing. Allah maunya kita sukses menurut ukuran Allah. Sebab kalau seluruh manusia di dunia bilang kita sukses, tapi Allah bilang kita gagal, yang berlaku itu gagal. Yang berlaku itu yang Allah mau. Seandainya seluruh dunia bilang kita manusia gagal, tapi Allah bilang kita manusia sukses, itu yang terjadi, kita sukses bukan gagal. Fir'aun itu kalau menurut ukuran manusia zaman itu sukses. Lahir jadi pangeran karena bapaknya raja. Udah dewasa jadi raja. Sungai Nil dia punya, Mesir yang subur dia punya. Kekayaannya berlimpah sampai bisa bikin piramid macam-macam. Bikin terusan. Digabungnya 2 laut, Laut Mediterania, Laut Tengah dengan Laut Hitam, dibikinnya terusan. Terusan Suez itu bukan dibuat Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps itu hanya menggali ulang terusan yang pernah dibuat Fir'aun. Karena tertutup pasirnya jadi gali ulang. Buktinya Ferdinand de Lesseps bikin lagi terusan di Panama, Amerika Latin, gagal. Bikin terusan di Tanah Genting Kera di Thailand, gagal. Nggak bisa. Yang bisa bikin terusan tuh satu-satunya Fir'aun. Saking hebatnya dia di mata rakyatnya, dia ngaku Tuhan. Dikumpulkannya rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sujud rakyatnya semua menyembah dia. Gobloknya itu orang Mesir waktu itu. Disembah dia jadi Tuhan. Cuma Nabi Musa dengan Bani Israel aja 600 sampai 700 ribu orang menolak menyembah Fir'aun. Dikejar-kejar mau dibunuh. Kalau di mata rakyatnya Fir'aun sukses, pembangun infrastruktur yang paling hebat, perang di depan. Dia kalau perang dia di depan, paling depan dia perang, badannya kekar, hebat, sehat, kuat, memanah hebat, main pedang hebat, main tombak hebat, naik kuda hebat, sampai disembah jadi Tuhan. Tapi Allah bilang dia manusia yang hina. Yang berlaku manusia yang hina, Allah yang berlaku itu maunya Allah. Disembah sama rakyat Mesir jadi Tuhan, kata Allah hina. Yang berlaku kehendak Allah, dia hina. Buktinya apa? Tidak ada manusia mau dipanggil Fir'aun. Begitu hebatnya Fir'aun, nggak ada orang berpanggil Fir'aun. Hadirin sekalian,
Berikut ini adalah kata pengarahan dan sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Protokolnya ditangkap besok. Menghina. Fir'aun itu hina, bukan mulia dia. Kita ini mau mulianya itu menurut aturannya Allah, garisnya yang ditetapkan Allah. Paham? Paham? Setuju? Nah. Kita nih kalau sukses menurut kita, orang kaya, wah udah sukses. Mana orang kaya sukses? Berapa banyak orang kaya hina dunia akhirat? Ke Prancis 12 kali, ke Singapura 32 kali, umroh nggak pernah. Hah? Apa hebatnya orang kaya kalau begini modelnya? Oh, kawan kita yang udah sukses, sudah jadi menteri. Jadi menteri kok sukses? Jadi menteri masuk penjara pun banyak. Apa sukses? Sukses cuma satu. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidup bisa taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses. Telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Itu yang bilang Quran surah Al-Ahzab. Nah, dalam ayat ini kita lihat siapa orang sukses. Alladzina amanu, dan mereka yang beriman. Nah, orang beriman itu sukses. Nggak banyak. Penduduk dunia sekarang 7,6 miliar, yang beriman cuma 1,7 miliar. Sedikit yang mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu dari 7,6 miliar penduduk dunia, cuma 1,7 miliar aja yang mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah. Tapi yang munafik berapa banyak? KTP Islam, mengucap la ilaha illallah, disumpah pakai Quran di atas kepalanya. Saya tidak sekali-kali korupsi. Ditukarnya, saya tidak sekali-sekali korupsi. Di atas Quran kepalanya, taruhnya. Zaman Rasulullah aja munafik 30%. Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafik 30%. Saya ukur dari peristiwa perang Uhud. Kita 313 perang Badar, kafir Quraisy 1000. Kita menang. Perang kedua tahun ketiga Hijrah, perang Uhud meletus. Kita 1000, kafir Quraisy 3000. Kata Nabi, kita jegat di Gunung Uhud 6 km dari Madinah. Berangkatlah 1000 orang pasukan. Munafikun pemimpinnya waktu itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ikut keluar juga, bawa kudanya, bawa pedangnya, keluar. Tapi bukan untuk perang, keluar ke Gunung Uhud untuk mempengaruhi orang Islam supaya nggak mau perang. Jadi ikut juga dalam barisan. Sampai di Uhud dia bilang, untuk apa kita perang? Untuk apa? Kita membela-bela ini Muhammad Rasulullah ini orang asing. Orang asing, bukan orang Madinah, dia orang Mekah. Orang asing ini. Mau usah kita bantu, ngapain? Dia pendatang di sini. Kita bantu-bantu, nanti kita mati, anak kita jadi yatim, anak istri kita jadi janda. Apa untungnya bela dia? Yuk pulang, yuk pulang, yuk pulang. Berhasil memulangkan 300 orang. Tinggal 700 yang perang. Lawan 3000. Munafikun zaman Nabi ini 30%, dari 1300. Kalau sekarang kira-kira berapa munafikun? Jadi ciri munafik yang paling gampang dilihat, subuh nggak ke masjid. Nah, itulah. Karena zaman dulu orang munafik ikut berjemaah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat berjemaah ikut berjemaah, tapi malas-malasan. Zuhur, asar, maghrib hadir dia, tapi isya dengan subuh nggak hadir. Kenapa? Masjid Nabi itu 7 tahun nggak ada lampunya, gelap. Dia bilang, Allah kalau isya sama subuh nggak usah datang. Muhammad nggak lihat, nggak datang orang tuh kalau subuh sama isya, gelap. Kalau zuhur datang dia, asar datang, maghrib datang. Sekarang orang Islam kalah munafik zaman dulu. Munafik zaman dulu masih 3 kali sholat berjemaah dia. Zuhur, asar, maghrib datang dia ke masjid. Isya sama subuh aja gelap dia nggak datang. Sekarang kiai nggak datang ke masjid 5 waktu. Kiai, haji
profesor doktor, ahli agama nggak ke masjid 5 waktu? Berapa persen sekarang munafikun? Kita nggak nuduh orang munafik, enggak. Ciri-ciri munafik dibilang Nabi 3. Kalau bicara dusta, kalau janji khianat, kalau dipercaya dia khianat, kalau janji dia dusta. Terus apa lagi? Kalau bicara bohong, kalau janji mungkir, kalau dipercaya khianat. 3. Kata Umar bin Khattab satu lagi. Yang nambah Umar bin Khattab, bukan Tengku Zulkarnain. Ku tambah satu lagi, kata Sayyidina Umar. Rumahnya lebih besar dari masjid. Cilaka. Aduh, untung saya masuk sini tadi, ini yang paling besar nih. Masjid ini yang paling besar nih. Ya, saya percaya dengan Sayyidina Umar. Ini rumah, masjid ini rumah Allah, betul? Saya tanya lu, masjid ini rumah Allah, betul? Rumah kita itu rumah hamba Allah, betul? Kita hamba Allah, rumah kita rumah hamba Allah. Ini rumah Allah. Membangunnya sekampung kongsi ini. Rumah hamba Allah, rumah kita itu kita sendiri yang bangun, nggak ada uang orang kongsi. Tiba-tiba lebih besar rumah kita dari rumah Allah. Hari kiamat mati ditanya malaikat, kau siapa? Aku hamba Allah. Allah siapa? Tuhanku. Kau siapa? Hamba Allah. Bagaimana rumah hamba Allah lebih besar dari rumah Allah? Kalau nggak ditampar malaikat muncungnya itu. Ini yang bilang Sayyidina Umar, bukan Tengku Zulkarnain yang bilang. Saya bahagia sekali nih, masjid bagus betul. Putih kesukaan Allah, hijau kesukaan Nabi. Hadis putih kesukaan Allah, hadis Tirmidzi. Hijau kesukaan Nabi, itu hadis Abu Nuaim. Warna di dalam Islam itu warna yang kesukaan Allah putih, kesukaan Nabi hijau. Putih hijau itulah warna Islam. Kalau kita pakai baju putih atau pakai baju hijau, selama kita pakai itu kita dapat rahmat Allah terus, karena Allah suka. Sampai mengkapankan mayat disuruh pakai baju putih. Kenapa kain putih disuruh Nabi kapankan mayat? Supaya selama dalam kubur dapat rahmat, kasih sayang Allah. Allah suka, dapat mahabbah, dapat cinta Allah. Maka kita ke masjid tuh usahakan baju putih. Saya nggak ada baju lain, 7 baju saya putih semua. Tak tahu orang baju saya 7. Orang sama modelnya, warnanya sama semua. Putih kesukaan Allah, 24 jam awak dicintai Allah. Paham? Nggak boleh rupanya pakai baju merah. Boleh, siapa bilang haram? Cuman yang suka PDIP. Nggak ada untungmu. Nggak ada untung kita di situ. Maka kita disuruh beriman. Beriman yang sungguh-sungguh, jangan beriman yang munafik. KTP aja. Giliran jumpa hukum Allah ngelak. Perempuan pakai cadar dibilangnya ninja, Batman katanya. Giliran perempuan pakai rosepan dibilangnya radikal. Perempuan pakai cadar radikal. Perempuan pakai rok pendek radikal. Jangan munafik, jangan memusuhi agama. Oh, kita ini orang Islam, tapi Islam yang bukan Arab. Mana ada Islam Arab? Nggak ada Islam Arab. Islam ini semuanya rahmatan lil alamin. Nggak ada Islam Arab. Nggak ada. Ini PKI aja yang bilang ada Islam Arab ini. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. PKI ini yang ngomong ini. Mana ada Islam Arab? Seluruh dunia Islam sama saja, betul? Ada orang Batak sebelum punya agama nyebut Tuhannya Mula Raja Nabolon. Isidu Pacipta Duniaon, Mula Raja Nabolon. Dibikinnya sendiri namanya. Siapa Tuhan semesta alam? Mula Raja Nabolon. Orang Jawa belum kenal agama ditanya, sinten sing gawe dunia niki? Oh, Betoro Gusti. Tuhannya namanya Betoro Gusti. Dibikinnya sendiri. Orang Karo, siapa yang punya dunia ini? Dia bilang apa? Dibata. Dibata itu Tuhan orang Karo. Sebelum ada agama, orang Inggris menyebutnya God Almighty. Terserah orang itulah. Tapi begitu masuk Islam, ditanya siapa Tuhanmu? Jawabnya siapa? Allah. Nggak peduli mau Batak, mau Cina, mau asal sudah masuk Islam ditanya siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Rabbi Allah. Nggak ada ceritanya lagi. Seluruh dunia sama.
Sholatnya sama menghadap kiblat, betul. Takbirnya Allahu Akbar, betul. Nggak boleh ditukar Allah nan gadang, nggak boleh Allah nan gadang. Kalau udah masuk Islam, tak ada Arab-Arab, semuanya Islam, betul. Betul nggak? PKI aja yang bilang itu ada Islam Arab, Islam Arab. Kami Islam Nusantara, nggak ada Nusantara. Semua Islam sama. Sholatnya pakai bahasa Arab semua, betul. Semua menghadap kiblat, betul. Tuhannya siapa? Sama. Siapa yang ngasih tahu Tuhan kita namanya Allah? Allah yang beritahu. Sebelumnya kita orang Melayu bilang Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan semesta alam. Saya sembahyang, menyembah Tuhan. Disuruh sama Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan menyembah Tuhanmu itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat nanya, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Man Rabbul Alamin? Siapa Tuhan? Sahabat-sahabat Nabi nanya sama Nabi, karena Tuhan orang Arab waktu itu 360. Ada Lata, Uzza, oh ya kan? Wow, banyak sekali. Ishak, Manat, banyak. Allah juga termasuk satu. Mereka sembah Allah, sembah patung juga. Sekarang Tuhan siapa? Dijawab sama Allah dalam surah Toha, Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi yang jawab Allah sendiri. Yang kau sembah itu Tuhan yang kau sembah itu namanya Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada sesembahan kecuali aku saja, yaitu Allah. Fa'budni wa aqimis salata. Dan tegakkanlah salat li dzikri, untuk mengingati aku. Cara menyembahnya tegakkan salat. Siapa yang disembah namanya Allah. Ini dijelaskan Allah di Quran. Maka dalam pembicaraan sehari-hari masih boleh sebut nama Tuhan yang kita buat. Mula Raja Raboran, God Almighty kah, Betoro Gusti boleh kalau dalam pembicaraan, tapi dalam ibadah tidak boleh. Ambil tasbih, habis subuh zikir, Tuhan, nggak berpahala. Oh Mula Raja Nabolon, nggak berpahala. Oh God Almighty, nggak berpahala. Paham? Tapi kalau nama Allah disebutnya Allah, ya Allah berpahala. La ilaha illallah subhanallah berpahala. Apakah menyebut Allah saja berpahala? Berpahala. Ada yang bilang enggak ada pahalanya. Ada, saya baca bukunya itu. Katanya kalau subhanallah berpahala, la ilaha illallah berpahala, Allahu akbar berpahala. Allah saja enggak berpahala. Enggak ada dalilnya zikir Allah. Banyak sekali manusia lancang di akhir zaman ini. Macam ahli hadis saja dia, padahal ahli hadasnya dia. Dikit-dikit enggak ada dalil, dikit-dikit enggak ada dalil. Bukan enggak ada dalil. Matamu gak baca. Di dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada di dunia ini satu orang yang hidup yang mengucap Allah. Ini hadis Sahih Muslim. Nggak datang kiamat. Sebab kiamat hanya datang ketika seluruh dunia sudah kafir semua. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat nggak datang kecuali hanya menimpa manusia-manusia bejat saja. Kalau masih ada orang yang beriman, zikir Allah, tidak datang hari kiamat. Itu hadis Pak. Qurannya ada Qurannya. Zikir Allah ada di Quran. Surah Al-Isra ayat 110. Qul, ini fi'il amar, perintah Allah. Katakan hai Nabi kepada semua umatmu. Qul ud'ullah, panggillah Allah. Bagaimana manggil Allah? Tanya dulu, bagaimana manggil Allah? Ya Allah. Manggil Allah bagaimana? Ya Allah, Allah, ya Allah. Atau ud'ur Rahman, panggillah ya Rahman. Bagaimana memanggil Rahman? Ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun kau panggil nama Allah itu semuanya bagus. Semua nama Allah
bagus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagus. Ya Basir, ya Basir, ya Basir, bagus. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, bagus. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, manapun nama Allah kau panggil, semuanya bagus. Ini yang pertama saya mau sampaikan, bahwa orang beriman di dunia sedikit aja, 1,7 miliar dari 7,6 miliar. Lebih banyak yang kafir daripada yang beriman. Sekarang bilang kafir nggak boleh. Jangan bilang kafir. Iya, kafir itu kasar. Iya, kafir itu menghina. Aduh, mana ada Quran menghina? Betul. Yang bilang kafir itu Quran. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia, kata kafir udah ada. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia, kata-kata kafir udah ada. Kata Allah kepada malaikat, isjudu li Adam. Hei malaikat, semua sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis menolak sujud. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Makhluk yang kuat bilangnya. Yang dilarang-larang bilang kafir. Nabi Adam belum turun ke dunia kata kafir sudah ada. Ada penghinaan di situ. Ya ada penghinaan, mana ada penghinaan. Harus tukar non muslim, lebih parah. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis menolak sujud. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis kelompok non muslim. Lebih parah. Mau non muslim dibilang iblis. Jadi nggak usah begitu. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, menutup. Bahasa Inggrisnya tuh covered, covering, covered. Menutup. Buku supaya jangan rusak disampul. Menyampul buku itu cover, mengcover buku. Paham? Meja nih supaya cantik dipasang taplak mejanya ini. Menasang taplak meja ini kafaro yakfuru kufron. Yang memasangnya ini kafir. Siapa tadi yang masang? Nggak ada yang menghina di situ, ketawanya kita. Sekarang kok dipelintir. Ini tujuannya supaya orang Islam di Indonesia merasa kecil, minder. Padahal kita 230 juta di sini dari 267 juta, 88,2%. Tapi memang ditekan, nggak bilang kafir, menghina, supaya orang Islam di sini terjepit. Ini rusak negara ini 6 tahun ini, tahu? Nggak pernah serusak ini negara ini. Sampai kepala BPIP berani mengatakan musuh Pancasila yang paling besar adalah agama. Dalam hal ini agama Islam. Kan sialan betul itu. Dan sampai sekarang nggak pernah minta maaf. Dipecat juga nggak. Satu orang Komisi Perlindungan Anak mengatakan orang berenang di kolam renang laki-laki perempuan bisa hamil. Dipecat. Bilangkan orang berenang di kolam renang bisa hamil, dipecat. Mengatakan Pancasila itu musuh paling besarnya agama, tidak dipecat. PKI bener ini, cara berpikir otak PKI betul. Kalau Pancasila itu musuhnya agama kan bahaya kita. Suruh pilih coba, ayo. Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Sekarang kita suruh pilih agama apa Pancasila? Akan bahaya tuh. Buang Pancasila pilih agama, atau buang agama pilih Pancasila. Kan gila pernyataan seperti ini. Dan sampai sekarang nggak dipecat dan tidak pernah minta maaf. Tiba-tiba muncul keinginan membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, HIP. Ketuhanan Maha Esa diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Seluruh MUI se-Indonesia menolak. Belum pernah terjadi di Indonesia. Seluruh Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi, 34 provinsi tanda tangan semua menolak. Baru sekali ini. Kenapa? Karena bahaya kalau ketuhanan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan agama yang kita anut ini ketuhanan yang bersyariat. Betul? Berbudaya apa bersyariat?
Bersyariat bukan berbudaya. Ketuhanan yang bersyariat bukan berbudaya. Nabi aja nggak bikin agama ini. Nggak dikarang-karang Nabi agama ini. Sholat 5 waktu diperintahkan waktu Isra dan Mi'raj. Pulang ke dunia sebelum subuh Nabi sudah di dunia. Nggak sholat subuh Nabi, nggak ngarang-ngarang, nunggu petunjuk. Bagaimana sholat 5 waktu itu? Malaikat Jibril mengajari. 2 hari berturut-turut Malaikat Jibril jadi imam. Sholat pertama dilakukan sholat zuhur, bukan sholat subuh. Dan itu ditulis di Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak ngomong pakai nafsu. Nabi Muhammad itu bersabda pakai wahyu. Allamahu syadidul quwa. Diajari oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Diajari, bukan ngarang-ngarang. Amanar rasulu bima unzila ilaih wal mu'minun. Telah beriman Rasulullah kepada apa yang diturunkan Allah kepada beliau, dan kita orang beriman juga beriman sama dengan Rasulullah. Nggak ngarang-ngarang agama ini. Agama kok dibawa-bawa ke budaya. Budaya buatan manusia, agama firman Allah sama. Tapi sudah mau dibikin, ditolak pun masih jalan terus. Bedogolnya itu udah ditolak se-Indonesia. Pak Presiden katanya kita sudah memberhentikan pembahasan. Ternyata masih ada di prolegnas tahun 2020, masih dibahas di DPR. Ada apa ini sebenarnya? Ketuhanan berkebudayaan sudah lama dibuat di Indonesia, sudah 6 tahun. Cuman kita masih protes. Mereka nggak senang, diprotes nggak senang. Dan nggak bisa ditangkap karena nggak ada hukumnya, nggak ada undang-undangnya. Bayangkanlah 3 tahun yang lalu di Istana Negara diadakan perayaan Isra dan Mi'raj, baca Qurannya lagu Jawa. Kan sudah nampak ketuhanan yang berkebudayaan itu. Coba 1442 tahun hijrah sudah Nabi dari Mekah ke Madinah, belum ada di seluruh dunia mengajarkan Quran pakai lagu Jawa, pakai lagu Cina, nggak ada. Tiba-tiba di istana diundang pembaca Quran juara dunia, bacanya lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Apa enggak kepingin aku mencabuti kumisnya itu? Quran ini bahasa Arab, betul. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Quran ini kami turunkan dalam bahasa Arab agar kau pakai akalmu. Pakai akalmu. Quran bahasa Arab kok pakai lagu selain Arab. Sedangkan bercakap aja ngomong itu bagus kalau pakai logat aslinya. Bahasa Jawa pakai logat Jawa. Mas, ajeng temudi Mas. Oh, kula ajeng temudi kumawon. Monggo mriki mawon mampir teng griyane kula. Matur nuwun. Kan enak. Coba bahasa Jawa logat Batak. Mas, ajeng tek pundi Mas? Ajeng tek pundi? Tek meriko? Boten. Kula tek meriki, boten tek meriko. Kalau nggak ditekek kan orang Jawa kepalanya. Sedangkan bercakap aja nggak cocok, nggak diterima orang. Betul. Bahasa Inggris, enaknya itu bahasa Inggris, logat Inggris. Ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is the most important language in the world. Enak. Coba kalau bahasa Inggris, logat Madura misalnya. These ladies and men gentlemen, I just want to tell you that English isn't very important. Ketawa kita. Orang Madura pun kalau bahasa Inggris pakai logat Inggris. Apalagi baca Quran. Wahyu Allah. Gak boleh pakai selera, mesti pakai syariat Islam. Tiba-tiba mau dibikin menteri agama waktu itu, musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional pakai lagu Langgam Nusantara. Bayangkan hancurnya Quran kalau itu terjadi. Kita protes. Seluruh Indonesia protes kita. Ada juga yang mendukung. Tetap ada yang mendukung. Nggak apa-apa itu, mau lagu apa saja boleh. Ada yang mendukung, kita ngelawan. Bayangkan kalau MTQ lagu daerah, berapa hancurnya Quran. Peserta dengan nomor undian 1 dari Sumatera Barat membawakan
pembacaan Al-Quran dengan membawakan lagu Barana Ampe. Indak dapat sama sebujang ya orang oi Barana Ampe dan nanti juo wadduha walaili idza saja. Bagaimana nasib Quran? Bagaimana nasib Quran kalau begini terjadi? Peserta dengan nomor undian 2 dari Yogyakarta membawakan lagu Yen Tawang Ono Lintang. Yen Tawang Ono Lintang cah ayu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Macam mana rusaknya Quran? Dari Sumatera Utara Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita protes, wajar gak? Wajib kita protes, betul? Protes gak jadi. Mereka senang, enggak, jengkel. Habis sekarang gak pernah minta maaf. Presiden gak pernah minta maaf membacakan Quran lagu Jawa di istana. Menteri agamanya gak minta maaf. Sekarang dibikin RUU HIP, ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau jadi undang-undang, yang protes yang ditangkap melanggar undang-undang. Apa nggak hancur agama kalau di sini imamnya sholat Jumat lagu ratapan anak tiri? Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kita protes, kita yang ditangkap melanggar undang-undang. 10 tahun yang kemudian sholat bawa gitar cucu kita. Alhamdulillah ting ting ketang ting ting tak ting ting. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Nabi Nuh masih jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh. Kaumnya sudah menyembah patung. Jangan anggap remeh kita. Kerusakan agama. Sekarang bencong ceramah, ada bencong ceramah. Saya sih nggak munafik, nggak sama dengan ustadz-ustadz anyaran. Bencong ceramah. Nah, kita ini beriman sedikit. Udah cuma 1,7 dari 7,6 miliar. Munafik banyak pula, betul? Oleh karena itu kita betul-betul sungguh-sungguh hidup sebentar, nggak 2 kali hidup di dunia. Kalau gagal dalam kehidupan ini, nggak balik lagi kita kemari memperbaiki kegagalan. Kalau gagal iman kita ini, rusak amal kita, iman kita rusak di dunia sekali ini, mati kita, nggak balik lagi. Minta balik pun nggak bisa. Tadi dibaca imam, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami sudah lihat rusak semua amal kami. Kami sudah dengar nasihat ulama, sudah kami dengar tapi nggak kami laksanakan. Farji'na, detik ini juga jangan nunggu-nunggu, pulangkan kami ke dunia. Na'mal solihah, kami akan beramal soleh, kami tutupi kerusakan-kerusakan itu. Inna muqinun, kami hari ini sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Sangkakala sudah ditiup, dunia sudah musnah tanpa bekas, tidak ada tempat pulang hari ini. Jangan kita gadaikan umur kita sekali ini dengan mengikuti paham-paham rusak yang merusakkan agama kita itu. Dulu kita nggak suka pun sama Ustadz, diam. Sekarang nggak suka sama Ustadz, dipanggilnya kadal gurun. Ustadz tuh kadron, kadal gurun, kadron. Nggak pernah terjadi di negara manapun ulama dicaci orang, dibilang kadal gurun. Fotonya dipijak-pijak, dilempari tomat, dibakar. Nggak mempan dibakar, dirobek-robek. Ulama, doktor, tamatan Riyadh,
penghafal Quran diperlakukan seperti ini. PKI aja dulu nggak berani begini, betul nggak? Dulu PKI tahun 65 nggak berani begini. Ini lebih parah dari PKI nih sekarang ini. Kita nggak pernah maki-maki pendeta mereka. Mereka berani maki-maki pendeta kita, ulama-ulama kita. Oleh karena itu dipanggil Allah alladzina amanu, mereka yang beriman, wahajaru, mau hijrah, mau pindah minadz-zulumati ilan nur, daripada yang gelap menjadi yang terang, daripada yang batil menjadi hak. Pindah lahir batin. Siap pindah? Siap? Kemarin nggak sholat, sekarang sholat. Kemarin nggak ke masjid, sekarang ke masjid. Kemarin makan riba, hari ini berhenti makan riba. Begitu. Simpan uang di bank konvensional. Udah jelas fatwa Majelis Ulama tahun 2003 haram bunga bank. Disimpannya, deposito dimakannya. Kata Nabi, seringan-ringan dosa memakan riba dalam hadis Sahih Muslim sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Makan riba sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hijrah, pindah. Ambil semua uang kita di bank syariah, pindahkan dari bank-bank konvensional itu, pindahkan ke bank syariah. Terbit matahari hari ini. Siap? Hijrah, pindah. Kemarin nggak tutup aurat, pagi ini tutup aurat. Begitu. Kemarin masih mau mabuk, hari ini berhenti mabuk. Jangan nunggu-nunggu lagi. Untuk tobat nggak usah tunggu-tunggu. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ard, yang seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa saja. Jangan tunggu-tunggu. Sama bapak ibu kita pun nggak boleh ngalah kalau untuk tobat. Kalau untuk makan nggak boleh duluan dari bapak ibu, berdosa kita. Mak, bapak tunggu dulu, aku makan dulu, sisaku baru bapak makan. Kurang ajar itu, durhaka dalam Islam. Kalau makan minum, bapak dulu, ibu dulu, kita nunggu belakangan. Minimal samalah, nggak boleh duluan kita. Tapi kalau tobat, siapapun di dunia ini nggak boleh lebih dulu dari kita. Itu Quran yang bilang itu, surah Al-Imran. Paham? Hijrah kita dari sifat munafik, buang, balik ke Islam. Hormati ulama dengan keulamaannya. Ada orang hafal Quran, jangan dicaci dia. Dia penghafal Quran. Ahlul Quran ahlullah. Penghafal Quran itu keluarganya Allah. Kalau keluarga Allah kita hina, dianya mungkin nggak tersinggung, tapi Allahnya marah. Saya kalau dihina orang nggak marah saya, Pak. Jutaan kali saya dihina orang, dibilang dosen palsu, ijazah palsu. Tak peduli aku, matilah kau dengan marahmu itu. Kalau aku ijazah palsu mana bisa jadi dosen, goblok. Tapi nggak ku jawab itu, biar aja bantainya situ. Tapi kalau istri saya dihina orang, ku kungfu terus kepalanya itu. Kalau saya dihina orang, sabar saya. Mau dibilang saya apa aja lah, cukuplah saya dibilang di penyambung ayam. Kalau saya tukang adu ayam, mana nama orang kampung saya jadi imam nyawa, ya enggak? Saya pulang ke Medan, kemarin kena COVID Jakarta, pulang ke Medan nggak bisa balik ke Jakarta. Idul Fitri saya imam dan khotib di kampung saya. Kalau memang tukang adu ayam, siapa pula mau tukang adu ayam jadi imam? Kalau saya tukang adu ayam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di belakang kata orang. Marah saya? Enggak. Kenapa? Kalau saya kau hina, urusanmu di akhirat menghadapi Allah, bukan urusanku. Tidak hina manusia, dihina manusia. Seluruh dunia menghina. Kalau Allah katakan mulia, kita mulia. Betul? Tapi kalau istriku dihina orang, saya ingatkan betul, jangan coba-coba. Saya jalan sama istri, tiba-tiba datang preman, dipegangi bini saya. Bang, ku kasih terus kungfu. Kalau nggak patah 7, jangan sebut Tengku Zulkarnain. Tak mungkin kan istri saya dipegang-pegang preman terus. Bang, aku dipegang preman, bang. Terus saya bilang, Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu bukan laki, itu bukan suami, itu kambing kebirinya itu.
Kasih dah terus jurus kungfu, betul nggak? Buat apa latihan kungfu waktu muda sampai setua ini? Istri kita diganggu orang kita. Ahli Quran itu keluarga Allah. Kalau kita rendahkan dia, kita hina dia, mungkin dia nggak tersinggung, tapi Allah marah. Ditampar Allah kita nanti mencong mulut, baru tahu. Ulama-ulama itu ada ilmu kenabian di dadanya. Al ulama warasatul anbiya. Betul. Mungkin dia sebagai manusia ada kelemahan. Ada kelemahan. Jangan hina. Kecuali omongannya itu merusak akidah, itu mesti dibalas. Ada ulama dari kecil sekolah agama, pesantren sampai doktor, kiai haji, tiba-tiba ngomong di TV. Semua agama itu sama saja. Semua agama sama saja. Siapa saja yang berbuat baik di dunia, nanti di akhirat kalau mati semuanya masuk surga. Apapun agamanya. Kalau ini kita lawan dong, betul? Karena melawan Allah. Innad dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridai Allah hanya agama Islam. Jadi agama yang lain bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Saya nggak urus saya agama lain. Datang orang Kristen sama saya nanya, agama yang paling betul agama apa Pak Tengku? Menurut saya Tengku Zulkarnain, satu-satunya agama yang betul di dunia ini hanya Islam. Anda telah menghina agama saya. Kapan saya menghina? Anda bilang yang betul cuma Islam. Memang iya, menurut saya begitu. Bagaimana dengan agama saya? Agamamu kau tanyalah sama pendetamu, kok tanya sama aku. Paham? Aku nggak urus agamamu. Lakum dinukum. Ini pendapat begini bahaya hari ini. Kemarin ada pula di foto perempuan sholat ada salib di dinding. Kurang rupanya musola sama masjid Indonesia, harus sholat kita di gereja. Sholawat Nabi di gereja. Salatullah di gereja, ngapain? Mereka aja nggak percaya sama Nabi kita, betul? Gatal-gatal. Ini sekarang banyak kerusakan. Ini kita hijrah dari yang rusak menjadi yang betul. Siap? Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan bersusah payah di atas agama Allah memakai harta sendiri dan diri sendiri. Ada orang pakai hartanya nggak mau, pakai dirinya mau. Pakai harta nggak mau. Kalau pakai dirinya oke. Ini Pak ada pengajian Pak, menyambut Muharram. Kita perlu dana. Saya panitianya, bagian keuangan. Diketuk rumah orang semua, tok tok tok, minta sumbangan, tok tok tok. Orang lain ininya yang tebal, dia ininya yang tebal. Semua rumah udah didatangi 3.000 rumah. Dia lapor, Pak Ketua Panitia sudah beres nih, terkumpul duit 3 juta. Semua rumah sudah saya datangi. Ditengok sama panitia, Ketua Panitia. Udah semua rumah, udah. Rumah dia nggak ada. Kamu nggak nyumbang? Loh aku panitia. Banyak orang dirinya mau untuk agama, tapi hartanya nggak mau. Yang dipanggil Allah harta dulu, baru diri dua-duanya. Kalau dua-duanya dipakai untuk agama, harta untuk agama, diri untuk agama. A'zamu darajatan indallah. A'zam ini isim tafdil. Paling tinggi derajat mereka itu, paling tinggi di sisi Allah. Sebab ada orang berjuang dirinya aja, harta nggak mau, pelit. Sholat udah mau, puasa udah mau, tutup aurat udah mau. Memindahkan duit dari bank konvensional riba ke bank syariah nggak mau. Harta nggak mau, berat. Sedekah 5.000 aja 2 jam gemeternya dia. Kenapa kau baru lihat setan? Bukan baru sedekah, kok gemeter? 2.000, 5.000 2 jam gemetarnya dia. Harta berat. Makanya dalam Islam kalau berjuang untuk agama pakai tenaga, pikiran, ucapan, pahalanya 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa mendatangkan dirinya dengan perbuatan baik kepada Allah, dibayar 10 kali lipat. Tapi kalau bersedekah dengan harta, dibayar 700. Bukan 10. Sebab terasa memang berat.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa membelanjakan hartanya satu di jalan Allah, seumpama dia sedang menanam biji satu di dalam tanah. Dari satu biji yang dia tanam tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100. Allah bayar 700. Siap kira-kira? A'zamu darajatan indallah, derajat mereka paling tinggi di sisi Allah. Distempel ayat ini. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses.